Ada Luke. Luke, Mark, kemana Luke? Halo, halo. Mau absen dulu dong. Aku ganti baru. Selin. Apakah Selin ada di situ? Ada. Oke, mantap. Ben? Ada Ben? Ada, Kak. Sip. Brian? Halo, Brian. Brian. Lagi ke toilet dulu ya. Hosana. Halo, Hosana. Ya, Kak. Sip. Luke? Luke? Ada, Kak. Ada, mantap. Marknya mana, Luke? Dur. Atau lagi sama-sama bareng sama kakak Mark? Kakak Mark. Iya. Tinggal Brian nih, Brian. Apakah Brian ada di situ? Wah, sepertinya Brian lagi ke toilet dulu sepertinya ya. Oke lah, kalau begitu kita udah mau siap-siap mau ibadah. Alkitabnya jangan lupa disiapkan. Apalagi ya? Hatinya disiapkan untuk beribadah. Sambil kita nunggu kakak-kakaknya pada doa konsistori ya. Gini. Shalom adik-adik, kakak-kakak. Selamat pagi. Kita mau mulai ibadahnya. Adik-adik boleh persiapin dulu Alkitab sama persembahannya. Boleh saat teduh masing-masing.
Adik-adik, kita mau menyambut Tuhan, kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat 353, bait yang 1 dan 2. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Adik-adik, kita masuk dalam doa pembuka. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat-Mu dari tadi malam hingga pagi hari ini, Tuhan. Kami boleh berkumpul, beribadah lewat Zoom, Tuhan. Tuhan yang berkati setiap kami, pimpin kami, Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, ya Bapa. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita masuk ke dalam Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 109, ayatnya yang pertama sampai yang kelima. Kakak boleh minta tolong satu adik klien buat baca bareng-bareng sama kakak. Kakak boleh minta Luke. Dari Mazmur 109, ayat yang pertama sampai yang kelima. Boleh ya, Luke? Halo, Luke. Ya, Kak. Oke. Ayat yang pertama, ayat yang ganjil dibacain sama kakak, ayat yang genap dibacain sama Luke ya. Ya, Kak. Oke. Udah dapat semua ya adik-adik? Oke. Kita baca Mazmur 109 ayat 1 sampai 5. Doa seorang yang kena fitnah untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Ya Allah, pujianku, janganlah berdiam diri. Sebab mulut orang fasik dan mulut penipu kerengangan terhadap aku.
Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta. Dengan kata-kata kebencian, mereka menyerang aku dan memerangi aku tanpa alasan. Sebagai balasan terhadap kasihku, mereka menuduh aku, sedang aku mendoakan mereka. Mereka membalas kejahatan kepadaku, ganti kebaikan, dan kebencian ganti kasihku. Terima kasih, Luke. Adik-adik, kita mau masuk ke dalam pelayanan firman. Sebelumnya kita nyanyi dari PKJ 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Adik-adik, kita mau masuk ke dalam pelayanan firman yang dibawakan oleh Kak Ella. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, makasih Kak Nadia, makasih Kak Catherine buat musiknya. Ya, shalom, selamat pagi adik-adik, selamat pagi kakak-kakak. Setelah sekian lama Kak Ella tidak bergabung di ibadah PT, akhirnya bergabung juga Kak Ella ya. Coba sekarang, ini yang kakak-kakak ada berapa nih? Kak Astrid, Marcelin udah kakak kan? Atau masih oh belum? Masih adik juga ya, ada Kak Ica, selamat pagi. Oh ada Hosana, iya ada Brian, ada Luke, ada Benaya, ada Mark. Ya oke. Kita berapa orang di sini? Kita 10 orang ya, kita 10 orang. Yuk, kita siapin dulu ayat Alkitabnya, Mazmur 107 ayat 1 sampai 9. Mazmur 107 ayat 1 sampai 9. Ya. Oke, tapi Kayla pengen denger dulu suaranya. Hosana, selamat pagi, apa kabar? Pengen denger deh suara satu-satu. Pagi, Kak. Hosana sekarang kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9, puji Tuhan. Kalau panggilnya Brian apa Brian? Brian. Brian kelas berapa, Brian? Kelas 8. Brian kelas 8, oke. Kalau Luke kelas berapa Luke sekarang? Luke kakaknya kemarin baru CD ya? Kakaknya ya. Ayo, Luke kelas berapa sekarang, Luke? Kelas 9, Kak. Mau ke kelas 9, mau ke kelas 10. Sama kayak Hosana berarti ya? Kelas 9 mau ke kelas 10 ya? Oke. Kayla suka bingung kelas 9, kelas 10. Soalnya zaman Kayla dulu nggak ada kelas 9, kelas 10. Kelas 9 itu sama dengan kelas 3 SMP, bener nggak?
Bener ya Kak Astrid ya? 3 SMP mau naik 1 SMA, nggak ada kelas 9, nggak ada kelas 10. Oke, Benaya. Mana Benaya? Benaya kelas berapa sekarang? Kelas 9, Kak. Oh, kelas 9 juga. Oke. Mark kelas berapa sekarang? Kelas 10, Kak. Oh, 10 itu 1 SMA, Astrid? 10 SMA. Oke, SMA mana Mark? 21. Oh, 21. Oke. Berarti tahun ini Mark ikut katekisasi belum? Ikut harusnya mah. Ikut harusnya mah, tapi ternyata Gak tahu. oh nggak tahu. Oke. Marcelin kelas berapa? Kirain udah jadi kakak. Kelas 1 SMA. Oh iya, sama kelas 10. Oke, berarti di sini rata-rata berarti Brian paling ini ya? Brian paling kecil ya? Brian kelas 8 bener nggak tadi? Betul ya, Brian kelas 8 ya. Oke, selamat pagi semuanya. Kak Ella jarang lihat nih. Brian, Kak Ella jarang lihat. Luke, Benaya, Mark jarang lihat. Kalau Hosana sama Marcelin, kita sering ketemu di gereja ya. Kalau yang lain-lain Kak Ella belum pernah lihat nih, karena Kak Ella udah lama banget nggak ngajar di PT ya. Oke, so kita akan mulai adik-adik karena waktu Kak Ella udah dibilangin tadi sama Kak Steph cuma 20 menit. Oke. So let's start ya. Dari Mazmur 107 ayat 1 sampai 9. Mazmur 107 ayat 1 sampai 9. Nah, berarti Kak Ella mau nunjuk nih. Hosana 2 ayat. Ayat 1 dan ayat 2. Oke. Brian 2 ayat. Ayat 3 dan ayat 4. Ya. Jangan. Nanti kurang ayatnya. Oke, Hosana 1 ayat 1 ya. Brian ayat 2, Marcelin ayat 3, Luke ayat 4. Ingat-ingat Luke. Luke ayat 4, Benaya ayat 5, Mark ayat 6, Kak Ica ayat 7, Kak Astrid ayat 8, Kak Catherine ayat 9. Baru ayat Kak Catherine ayat 9 ya. Oke? Pas kan? Mazmur 107 ayat 1 sampai 9. Ingat semuanya? Hosana ayat berapa? 1. Brian ayat berapa? 2. Yes. Marcelin ayat berapa? 3. 3. Luke ayat berapa? Luke? 4. 4. Yes, benar. Benaya ayat berapa? 5. Yes. Mark ayat berapa? 6. 6. Kak Ica ayat? 7. Kak Astrid ayat? Ayat 8, Kak. 8. Kak Catherine ayat? 9. Terakhir. Oke. So, let's pray dulu sebelum kita mulai ya. Yuk, kita berdoa. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini kami punya kesempatan untuk bertemu kembali meski harus lewat jaring virtual, tapi kami percaya bahwa Tuhan tetap hadir. Iya, sepertinya Kak Ella terputus. Kita tunggu dulu ya adik-adik.
Kak Elanya sudah masuk kembali. Mohon maaf. Mohon maaf, tiba-tiba jaringannya mati, nggak tahu kenapa. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Oke, tadi udah sampai mana ya, Kak Astrid? Tadi udah sampai mana ya, Kak Astrid? Tadi terputus pas lagi doa, Kak. Pas lagi doa, berarti kita doa sekali lagi ya. Adik-adik kita doa sekali lagi ya. Sekarang semoga nggak putus. Tiba-tiba keputus semuanya. Terus Kak Ella panik. Ya, oke, kita doa sekali lagi ya. Sekarang nggak akan putus semoga ya. Tiba-tiba putus. Ya, oke, yuk kita doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih kalau kami sudah boleh bertemu kembali. Sekarang kami siap untuk mendengar dan menerima firman Tuhan. Mari Roh Kudus berkati kami, diamkan semua suara dalam hati kami, biar hanya suara Tuhan saja yang terdengar. Berkata-katalah, kami anak-Mu telah siap dan sedia untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus, sumber firman kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, tidak terputus. Berdoa sambil panik tadi ya. Oke, yuk. So, let's go. Kita buka Mazmur 107 ayat 1 sampai 9. Adik-adik dan kakak-kakak, silahkan mulai dari ayat yang pertama dengan Hosana. Yuk. Mazmur 107. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan. Yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang membara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka ditemukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka melesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Ya, sedemikian jauh pemberitaan firman Tuhan. Alkitab menyatakan, berbahagialah mereka yang bukan hanya mendengar, tapi juga yang memeliharanya di dalam kehidupan pribadi kita. Ya, oke, shalom, selamat pagi ya adik-adik dan kakak-kakak. Kita mau lihat firman Tuhan pada hari ini itu diambil dari kitab Mazmur. Nah, kitab Mazmur ini termasuk kitab dengan pasal terbanyak. Ya, kitab Mazmur
ini kitab dengan pasal terbanyak. Ayo, siapa yang tahu ada berapa pasal di kitab Mazmur? Dia paling banyak dari semua kitab yang ada di Alkitab. Ada berapa pasal? Coba cek. 150. 150, korek Hosana. Ya, betul. 150 pasal. Sehingga adik-adik tidak mungkin rasanya kalau kitab Mazmur yang nulis cuma satu orang. Enggak. Kitab Mazmur itu punya beberapa orang penulis. Ya, kitab Mazmur itu punya beberapa orang penulis. Salah satunya adalah Daud yang paling terkenal. Ya, jadi kalau adik-adik ditanya yang nulis kitab Mazmur siapa? Daud. No, not just Daud. Bukan hanya Daud saja, tapi ada beberapa orang, termasuk Musa. Ya, Musa itu juga menulis beberapa kitab Mazmur. Ada kitab Mazmur di kitab Mazmur 90, 91 itu Musa yang tulis, gitu ya. Dan ada lagi Bani Asaf yang tulis, gitu ya. Bani Kores yang tulis. Banyak sekali orang-orang yang tulis. Yang jelas, gitu ya. Kitab Mazmur ini memang isinya adalah kitab puisinya bangsa Israel. Jadi dari dulu bangsa Israel ini memang bangsa yang sangat romantis dengan Tuhan. Kenapa? Karena mereka kalau curhat apa-apa itu selalu pakai kata-kata yang puitis seperti di Mazmur hari ini. Ya, bangsa Israel itu bangsa yang romantis sekali sama Tuhan. Mereka punya hubungannya love hate relationship kalau kita bilang ya. Gitu ya. Jadi ada kalanya mereka sebel sama Tuhan, mereka membangkang gitu ya dari Tuhan, tapi ada kalanya mereka bisa cinta banget sama Tuhan. Tergantung leadernya siapa, gitu ya. Ketika raja yang memimpin bangsa Israel seperti Daud, Salomo, atau great leader of Israel dibilang ya, pemimpin terbesar bangsa Israel Musa, gitu ya. Mereka bisa ikut Tuhan dan mereka cinta setengah mati sama Tuhan. Itulah sebabnya ada kitab puisi dan mereka sering merangkai kata-kata cinta sama Tuhan itu lewat kata-kata indah. Seperti di mana? Seperti di kitab Mazmur. Maka puisi-puisi di kitab Mazmur inilah yang kemudian dipakai sama bangsa Israel untuk apa coba adik-adik? Untuk beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena buat bangsa Israel, ungkapan hati lewat puisi ini adalah salah satu cara yang efektif untuk bisa berhubungan dan berelasi dengan Tuhan. Ya, buat Kaela itu romantis banget. Ya, mereka menyatakan isi hati mereka sama Tuhan dengan puisi-puisi. Dan puisi-puisi inilah yang kemudian dijadikan lagu oleh bangsa Israel ketika mereka beribadah sama Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kitab Mazmur yang kita baca tadi, gitu ya, itu diperkirakan oleh para ahli itu ditulis ketika bangsa Israel baru balik ke Israel setelah mereka dibuang di Babel 70 tahun. Ya, perlu adik-adik tahu bahwa kitab Mazmur ini kurang lebih ditulis selama 1000 tahun. Ya, selama 1000 tahun. Kenapa? Mulai dari Mazmur sampai Daudnya udah mati, sampai ganti Raja Salomo, sampai Salomonya juga udah mati, bangsa Israel dibuang ke Babel oleh Nebukadnezar, sampai bangsa Israel balik lagi ke Yerusalem. Nah, baru berhenti itu kitab Mazmur. Jadi sampai 1000 tahun seperti itu. Ditulis pada saat bangsa Israel oleh Kores, Raja Persia, dipersilahkan untuk balik. Balik kemana? Balik ke Yerusalem. Waktu itu mereka dipimpin oleh Ezra dan Nehemia. Untuk apa? Untuk balik. Mereka sudah terlalu lama ada di Media Persia, gitu ya. Mereka dibuang ke Babel. Babel itu Media, Persia, dan lain sebagainya. Ya, kalau adik-adik pernah nonton film 300 dan lain sebagainya, itu ngomongin soal kerajaan Media Persia ya. Lalu kemudian mereka balik. Kores bilang, ayo pulang. Israel, ayo pulang. Dibangun lagi tembok kotanya supaya mereka terlindungi dari musuh. Dibangun tembok kotanya, bangun lagi bait Allah. Ayo balik semuanya. Balik eksodus semuanya. Supaya apa? Supaya bangsa Israel bisa memuji Tuhan di tanah asal mereka sendiri, Yerusalem, Israel. Gitu ya. Jadi itu kisahnya, ya, kisah dari Mazmur 107 yang kita baca pada hari ini. Itu makanya lihat judulnya. Judulnya adalah nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Ya.
Kak, kenapa para ahli memperkirakan ayat ini adalah ayat ketika bangsa Israel disuruh pulang sama Kores? Karena kita lihat dari ayat 3 adik-adik. Baca ayat yang ketiga, ya, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ya, pada saat Kores bilang, ayo Israel pulang. Ayo, please, go, pulang. Ayo, silakan pulang bangsa Israel. Maka seluruh Israel yang tadinya ada di Babel, yang tadinya terserak di Babel, Babel itu kan negara yang besar sekali adik-adik. Kota-kotanya banyak. Bangsa Israel terserak di seluruh Babel, mereka balik lagi, dipimpin sama Ezra, mereka pulang ke Yerusalem. Nah, ditenggarai bahwa ayat ini adalah ayat yang kemudian gitu ya, dinyatakan oleh Israel sebagai rasa syukur untuk Tuhan. Setelah selama 70 tahun mereka tinggal di negeri orang. Ya, dulu nenek moyang mereka 400 tahun tinggal di Mesir. Ya, lalu kemudian mereka 70 tahun tinggal di Babel. Tapi bukan dalam suasana enak. Kenapa? Karena mereka masuk dalam suasana tertekan. 400 tahun di Mesir, mereka dijajah oleh bangsa Mesir. Kenapa bangsa Mesir menjajah mereka? Karena itu bukan tanahnya Israel. 400 tahun mereka di Mesir, itu bukan tanah Israel. Maka Israel diperbudak oleh Mesir. Itu sebabnya mereka teriak sama Tuhan. Maka Tuhan kirim Musa, keluarin Israel dari Mesir. Kenapa? Karena memang itu bukan tanahnya. Ya, sama kejadiannya kayak Babel. Cuman kalau Babel rajanya baik, karena rajanya yang nyuruh pulang. Kores yang nyuruh Israel pulang. Maka mereka melihat, Israel kemudian melihat di ayat 1 mereka menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan. Ya, bangsa Israel mengakui bahwa ketika mereka terjadi kesesakan, ternyata kasih setia Tuhan itu nggak pernah berhenti. Ya, bangsa ini cukup antik adik-adik. Ya, kalau Kayla lihat bangsa ini cukup antik. Israel ini cukup antik. Ketika mereka ada dalam tekanan, mereka bisa cari Tuhan. Ya, ketika bangsa ini ada dalam tekanan, mereka cari Tuhan. Nah, Tuhannya kadang-kadang ada dua. Ada Tuhan yang benar, Tuhan Allah, Yesus yang kita kenal sekarang, gitu ya. Tapi ada juga Tuhan-Tuhan yang lain. Ada ilah-ilah yang lain. Nah, ketika mereka menyembah ilah-ilah, itu udah pasti. Bukannya makin lepas, tapi makin terpuruk. Itu sudah pasti. Tapi Kak Ella nggak mau ngebahas di situ. Kak Ella mau ngebahas satu hal gini. Kadang-kadang dalam hidup ini, gitu ya, kita harus ada di dalam fase atau masa seperti bangsa Israel. Kita harus ada di dalam tekanan. Kita harus ada di dalam situasi yang sangat-sangat tidak enak. Ya. Dan itu kadang-kadang bukan kita yang bikin. Itu terjadi karena lingkungan sekitar kita yang bikin. Ya, seperti yang terjadi dengan bangsa ini. Bayangin adik-adik, tiba-tiba kita kaget waktu mau Paskah ada bom meledak di Makassar. Betul? Di gereja. Pas mau Paskah lagi. Gitu ya. Makanya begitu mau Paskah, semua gereja kemudian jadi takut. Kenapa? Apalagi gereja-gereja yang sudah ibadah onsite. Ibadah masuk di gereja gitu ya. Kenapa? Karena takut tiba-tiba kita nggak boleh ibadah Paskah. Sebab ada ancaman teror seperti ini. Gitu ya. Tapi puji Tuhan ternyata nggak ada. Ya. Sampai karena Kak Ella punya tugas sebagai tim streaming di gereja, itu tentara datang yang biasanya hanya polisi, sekarang tentara pakai loreng hijau datang, bawa laras panjang, keliling-keliling di sekitar gereja, pagar gereja nggak boleh dibuka, harus ditutup, gitu ya, dan lain sebagainya, gitu ya. Aksi teror itu tiba-tiba mencekam. Baru lega karena teroris-terorisnya pada ditangkap. Tiba-tiba kejadian banjir bandang di NTT. 100 sekian orang, 150 lebih orang hilang. Yang meninggal sekian puluh orang. Lagi ada bantuan ke sana. Malang kemarin gempa. Puji Tuhan nggak tsunami. Tapi di gempa sebesar itu pun ternyata 4 orang meninggal. Kenapa? Kena runtuhan rumah. Bangsa ini
sedang berada dalam tekanan. Itu semuanya dibungkus lagi dengan yang namanya corona, kan gitu. Adik-adik kebayang nggak? Itu yang gempa, yang banjir. Itu gimana kalau sampai kena virusnya coba? Udah hilang rumah, kena COVID, itu udah nggak kebayang sama Kak Ella. Gitu ya. Tapi puji Tuhan sampai hari ini kita tidak mendengar bahwa ada orang-orang yang terkena bencana itu kena double sama corona. Nggak ada. Puji Tuhan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Gitu kan. Jadi kalau Kak Ella lihat ini bangsa ini sedang berada dalam tekanan. Nah mungkin hidup adik-adik juga mungkin sekarang ada dalam tekanan. Sama seperti bangsa Israel. Kita nggak pernah tahu. Kenapa? Mungkin kita nggak pernah cerita-cerita sama orang, Kak. Iya. Ada yang sekarang mungkin orang tuanya nggak kerja. Gara-gara apa? Kena PHK. Kenapa PHK? Corona. Perusahaannya udah nggak bisa lagi ngegaji. Sehingga orang tua kita misalnya harus kena PHK. Gitu ya. Atau ada kita tiba-tiba nggak bisa sekolah. Sekolahnya nggak onsite. Kita baru dengar berita membahagiakan. Bulan Juli katanya sekolah udah mulai tatap muka lagi ya. Jadi Hosana, Brian, Luke, Benaya gitu ya, Mark, Marcelin udah bisa tatap muka katanya bulan Juli. Kita berdoa. Semoga benar-benar bisa ya. Jadi udah vaksin semua, jadi udah aman. Gitu ya, semoga bisa. Tapi kan nggak enak belajar online, Kak. Siapa yang enak? Kayla dosen. Jadi Kayla juga nggak suka ngajar virtual kayak gini ya. Siapa yang suka? Nggak ada yang suka. Tapi itulah kita dalam kondisi hari ini. Sama seperti bangsa Israel yang ribuan tahun lalu dibuang ke Babel dan kemudian balik lagi. Adik-adik, kenapa Tuhan membiarkan kesesakan ada terjadi di dalam hidup kita? Yang paling pertama adalah karena sesungguhnya melalui kesesakan kita jadi akan belajar untuk bisa menghargai ketenangan. Kita akan lebih belajar untuk bisa menghargai kestabilan. Kita jadi belajar bisa menghargai apa yang namanya hidup tenang. Ya, kenapa? Karena ketika kita lagi kesesakan, kita pasti ingat dan kita pasti pengen banget balik ke hidup yang dulu. Yang belum ada corona, yang gak ada banjir bandang, yang gak ada bom, yang hidup kayaknya baik-baik saja Tuhan. Yang bisa main ke mall, yang bisa ngapa-ngapain, rasanya aku pengen ya balik ke situ Tuhan. Kita jadi bisa belajar menghargai apa yang namanya kestabilan dalam hidup. Itu yang pertama. Kedua, ketika kita hidup dalam kesesakan, justru di momen itu biasanya kita ingat Tuhan. Setuju nggak? Setuju nggak, Brian? Brian, setuju nggak? Ketika kita lagi ada dalam tekanan, kita malah jadi ingat Tuhan. Betul nggak? Betul, Brian? Ya, ketika berada dalam tekanan, kita malah jadi ingat Tuhan. Kita malah berusaha untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Sama seperti bangsa Israel. Dengan cara menulis puisi buat Tuhan, dengan cara beribadah, puisi-puisi itu dipakai dalam ibadah, dan lain sebagainya. Kita malah jadi ingat Tuhan. Dan ketiga adalah kita jadi lebih menghargai penyertaan Tuhan. Ya, kita lebih menghargai penyertaan Tuhan. Kenapa? Karena kita lihat pun di dalam tekanan pun kita masih bisa sehat seperti sekarang. Nggak ada dari kita yang kena banjir bandang kan? Kalau kita kena banjir bandang, kita nggak ada di Zoom hari ini. Kalau kita kena gempa, kita nggak akan ada di Zoom hari ini. Kalau kita kena teror, kita juga nggak akan ada di Zoom hari ini. Tapi here we are. Inilah kita, ada di Zoom hari ini. Berarti sejauh ini kita baik-baik saja. Maka kita akan bisa lebih menghargai penyertaan Tuhan. Justru ketika dalam tekanan, kita akan lebih menghargai bahwa ternyata Tuhan sudah begitu baik untuk bisa menyatakan kasih setia dan penyertaannya kepada kita. Aduh Tuhan, puji Tuhan ya kita nggak di NTT. Puji Tuhan ya kita nggak di Malang. Puji Tuhan ya kita nggak di Makassar dan lain sebagainya. Meskipun lewat saat itu kita mau bicara
bahwa kita tetap punya tanggung jawab dan kewajiban untuk apa? Untuk bisa membantu mereka. Ya, sama seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel pada hari ini. Ya, kita lihat ayat yang ke-6. Ya, Mazmur 107 ayat yang ke-6. Mazmur 107 ayat yang ke-6. Coba Benaya, boleh Benaya baca, boleh Benaya? Mazmur 107 ayat yang ke-6. Mazmur 107 ayat ke-6. Iya. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskan mereka dari kecemasan mereka. Amin. Ya, ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika itu juga dilepaskan. Kak, tapi kenapa ya Kak? Kita kalau udah doa kok Tuhan jawabnya lama ya? Kadang-kadang saking kelamaan jadi capek Kak nunggunya. Kak Ella cuma bisa bilang begini, Tuhan kadang-kadang bekerja last minute. Ya, Tuhan kadang-kadang bekerja di menit-menit terakhir. Tapi adik-adik harus tahu dan harus beriman satu hal. Dia selalu kerja last minute, tapi dia nggak pernah terlambat. Dia selalu kerja di menit-menit akhir. Di saat mepet, tiba-tiba Tuhan bekerja. Tapi kita harus yakin dan percaya, meskipun dia bekerja di menit akhir, dia tidak pernah terlambat. Nanti adik-adik akan lihat dalam perjalanan hidup adik-adik ya. Adik-adik nanti balik lagi ke sekolah, amin ya, cepat-cepat balik ke sekolah ya, cepat-cepat ketemu secara onsite ya. Adik-adik nanti melangkah lagi, habis dari PT, nanti mau, siapa tadi yang mau katekisasi, tapi nggak tahu tahun ini apakah katekisasi atau enggak gitu ya. Tapi nanti adik-adik akan bertumbuh terus, adik-adik mesti ingat satu hal. Setertekan apapun kita, sesakit apapun kondisi kita, ingat, Tuhan gak pernah ninggalin anaknya, itu pertama. Dan yang kedua adalah, walaupun dia bekerja last minute, seringkali gak pernah kelihatan tangannya sudah bekerja atau belum, tapi dia tidak pernah terlambat menolong anak-anaknya. Ya, itu namanya latihan iman. Latihan untuk punya iman sama Tuhan, bahwa kita percaya Tuhan akan menolong kita tepat waktu. Tepat waktu itu artinya apa? Nggak terlambat, biarpun last minute. Oke? So, udah aja dulu dari Kak Ella segitu. Ada yang mau nanya? Brian, paham? Ngerti ya? Oke, Hosana, oke? Clear? Oke, Luke? Paham? Kak Ella nggak kecepatan kan, Luke? Coba cek lagi satu-satu. Paham. Paham, sip. Benaya? Oke? Paham. Oke. Mark? Paham. Oke. Marcelin? Paham. Oke, puji Tuhan. Ya, jadi jangan lupa bersyukur. Aduh Kak, udah nggak bisa bersyukur nih, ada di dalam tekanan. Belajar seperti bangsa Israel. Justru ketika bersyukur, Tuhan turun tangan untuk bekerja. Ya, kenapa? Karena berarti kita hebat adik-adik. Ada di dalam tekanan masih bisa bersyukur, jago. Hanya orang Kristen tuh yang bisa begitu. Ada dalam tekanan nggak teriak-teriak, tapi bersyukur, jago. Percayalah, Tuhan kita pasti sayang sama kita. Kenapa? Dalam tekanan pun kita masih bisa bersyukur. Belajar dari orang Israel. Dalam tekanan mereka teriak. Dalam tekanan mereka bersyukur. Dan ketika itu juga Tuhan melepaskan mereka dari kesesakan. Ya, yuk kita berdoa. Kita tutup firman kita berdoa. Yuk, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kalau kami boleh belajar bagaimana cara Tuhan melepaskan bangsa Israel dari tangan musuh dan bagaimana mereka bisa bersikap ketika mereka menghadapi tekanan dan bagaimana mereka bersyukur di atas segala sesuatu. Kami percaya Tuhan, ketika kami bersyukur, tangan Tuhan turun untuk bekerja, menolong dan menyelamatkan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu bekerja tidak pernah terlambat. Meskipun last minute Tuhan, tapi Engkau bekerja tidak pernah terlambat. Dan kami percaya Engkau tidak akan pernah terlambat menolong kami.
Terima kasih Bapak, biar firman ini boleh berakar, tumbuh, kuat, dan berkembang di dalam kami, berbuah lebat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silahkan Kak Catherine, Kak Nadia. Terima kasih, Kak. Adik-adik, kita mau merespon firman Tuhan. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 457, baitnya yang pertama hingga kedua, ya Tuhan tiap jam. Adik-adik, kita masuk ke dalam doa syafaat. Boleh minta tolong salah satu adik-adik untuk menemani Kak Ella. Ditunjuk aja ya. Kakak boleh minta tolong Mark buat temenin Kak Ella berdoa. Siap. Mark. Siap. Ayo. Ada ya Mark ya? Ada. Doanya pokok doanya bangsa dan negara, buat gereja, buat pemimpin-pemimpin, terus buat orang tua, sekolahnya adik-adik, buat apa lagi? Buat teman-teman yang belum bisa hadir, boleh didoakan. Ada yang mau didoakan adik-adik? Ada yang sakit? ada yang sakit adik-adik? Atau ada keluarganya yang sakit? Orang tuanya sakit misalnya. Ada? Nggak ada. Sehat semua, puji Tuhan. Oke. Oke, Mark, boleh. Oke, Mark. Mark dulu yang berdoa, habis itu Kak Ella ya, Mark ya? Ya, Kak. Iya. Teman-teman, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu semalam ya Tuhan. Menyertai kami hingga kami boleh bangun di pagi yang cerah ya Tuhan. Berkati juga bangsa negara kami yang sedang dilanda musibah ya Tuhan, dari tsunami, banjir, dan sampai saat ini COVID masih belum mereda ya Tuhan. Setelah agar kami semua diberi kekuatan ya Tuhan untuk menghadapi semua cobaan ini ya Tuhan. Berkatilah juga sekolah kami ya Tuhan. Mungkin di antara kami ada yang sudah melalui PTS, berkatilah agar nilainya dapat memuaskan ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya.
Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sekali lagi kami bersyukur bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Dan kami berdoa Tuhan, melanjutkan doa Mark tadi, kami berdoa untuk gereja kami Tuhan. Tuhan berkati GPIB Sejahtera, Tuhan berkati KMJ dan pendeta jemaat kami, Pak Edi Meyer dan Pak Ferdinand Mamangkei, ketika memimpin kami Tuhan, biar hikmat kebijaksanaan dari Tuhan ada di dalam mereka, sehingga mereka boleh melakukan tugas dan tanggung jawab mereka di gereja kami dengan hati yang tulus dan hati yang mengasihi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pergumulan gereja kami yang saat ini sedang membangun, sebentar lagi selesai Tuhan untuk pembangunan yang tahap pertama, masih ada banyak kebutuhan yang harus juga melakukan berbagai upaya untuk bisa selesai dengan baik, bisa selesai dengan indah, dan kami akan melihat kebaikan Tuhan dan kami menyatakan terpujilah nama Tuhan, karena Tuhan yang sudah memberikan kami gedung baru untuk di pembangunan yang tahap pertama. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang tidak bisa hadir dalam Zoom virtual hari ini, ibadah minggu bersama-sama kami Tuhan, entah apa yang mereka lakukan, tapi kami berdoa Tuhan memberkati mereka sama seperti Tuhan memberkati kami. Kalau dari antara mereka ada yang sakit Tuhan, Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan mereka dengan bilur-bilur Yesus. Kami percaya di dalam nama Yesus akan ada kesembuhan yang sempurna untuk mereka. Mereka boleh beribadah kembali bersama-sama dengan kami di minggu-minggu depan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kedua orang tua kami. Kami berdoa untuk kesehatan mereka. Kami juga berdoa untuk adik atau kakak kami Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga kami. Tuhan berkati keluarga kami. Biarlah keluarga kami juga dikasihi oleh Tuhan, dan kami percaya Tuhan ketika Engkau mengasihi keluarga kami, maka kesanalah berkat akan Tuhan perintahkan dan Tuhan curahkan. Apapun pergumulan dengan keluarga kami percaya Tuhan akan bantu melewatinya. Sama seperti firman Tuhan pada hari ini membantu Israel melewati banyak hal, maka kami percaya bahwa Tuhan pun membantu kami lewat dan keluarga kami lewat banyak hal. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk persekutuan teruna kami. Kami masih belum bisa tatap muka, kami hanya bisa beribadah lewat virtual. Tapi kami percaya bahkan ketika ibadah lewat virtual ini pun Tuhan tetap beserta dan Tuhan tetap menyertai. Berkati kakak-kakak pengurus, kakak-kakak pelayan yang tetap mengendalikan laju pelayanan persekutuan teruna ini, biarlah mereka diberkati dengan apapun yang mereka lakukan. Kalau mereka sudah bekerja, berkatilah mereka dengan pekerjaan mereka. Kalau mereka masih kuliah dan sekolah, Tuhan berkati kuliah dan sekolah mereka. Mereka memberikan diri untuk bisa melayani Tuhan dan mengerjakan pekerjaan Tuhan di sini, maka Tuhan akan balas berlipat kali ganda kembali untuk mereka. Bantu mereka Tuhan untuk penyusunan program yang akan datang dan yang akan segera disahkan pada minggu-minggu ini. Biarlah apapun program yang persekutuan teruna kami punya, Tuhan akan sertai selama 1 tahun ini. Setiap program-program yang harus kami lakukan, harus kami kerjakan, sekali lagi kami mau mengerjakannya pada waktu Tuhan, dan tentu saja dengan seizin Tuhan juga. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga untuk kami semua yang sudah boleh hadir pada hari ini di Zoom. Berkatilah kami dengan apapun juga yang boleh kami lakukan, apapun yang kami tabur di sini, apapun juga yang kami buat, biarlah ini menjadi sesuatu yang menjadi persembahan untuk Tuhan, dan ini yang akan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Terima kasih Kak Ella, terima kasih Mark. Sama-sama. Adik-adik, kita masuk ke dalam persembahan. Adik-adik boleh scan barcode yang ada di layar. Bisa juga ngasih persembahannya bareng sama orang tua. Kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat 302, bait yang 1 dan 2, Ku Beri Persembahan. Adik-adik, kita mau mendoakan persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk segala berkat Tuhan. Kami boleh memberikan sedikit persembahan Tuhan. Ya Bapak, berkatilah persembahan ini agar berguna bagi pembangunan dan pelayanan dalam gereja kami Tuhan. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Warta PT. Oke, adik-adik. Selamat hari Minggu semuanya. Terima kasih untuk pelayanannya Kak Ella. Terima kasih untuk Kak Catherine, Kak Nadia. Sama-sama. Oke, kita masih dalam pergumulan apa yang tadi kata Kak Ella bilang ya, untuk selalu berdoa. Emang kita nggak ada di Malang, kita nggak ada di NTT, kita nggak ada di Makassar. Cuman benar kata Kak Ella tadi, kita dalam satu nama bangsa ya, satu bangsa. Jadi kita punya satu kesamaan, kita punya satu tanggung jawab untuk kita mendoakan saudara-saudara kita yang di sana. Atau mungkin ada keluarga adik-adik atau ada teman-teman adik-adik yang sedang dalam bencana di Malang atau di NTT ya. Kita nggak tahu lagi ada di mana dan bakal ada di mana. Cuman kita tetap berdoa bukan untuk meminta Tuhan menghentikan bencananya, tapi kita berdoa untuk kita punya berjalan lebih kuat lagi ke depannya, gitu, walaupun yang ada di hadapan kita. Ya, adik-adik yang mau ujian, mau minta mau minta nilai ke gereja, tetap nggak bisa lewat kakak layan lagi, jadi lewat langsung masuk ke gereja. Terus untuk persembahan adik-adik sekarang udah mulai dibedakan. Jadi kalau adik-adik kayak tadi nge-scan barcode itu, ada tandanya kalau PLKPT itu belakangnya dikasih angka 22. Jadi misalnya 10.000 nih, mau ngasih 10.000, itu berarti bukan 10.000, tapi 10.022. Ya, jadi kalau mau ngirim, jadi nanti gereja pas dapat laporannya 10.022, berarti yang angka 22 berarti ini persembahan dari PLKPT. Kalau 21 dari PLKP lain, 20 PLKP mana. Cuma untuk PLKPT itu dikasih angka 22. Jadi kalau mau ngasih 5.000 bukan 5.000 lagi, tapi 5.022. Ya. Oke, adik-adik terima kasih. Minggu depan kita belum ada berita untuk onsite, mungkin masih dalam jangka waktu yang cukup lama, tapi nanti pasti dikasih tahu ya kalau udah bisa onsite lagi. Cuman untuk PT sendiri udah dapat ruangan ya, udah dapat ruangan di tahap pertama ini. Kemarin dengar dari majelis kita udah punya ruangan, cuman kita masih belum bisa untuk beribadah di gereja. Jadi kita berdoa aja supaya kita cepat bisa tetap muka lagi, kita bisa berinteraksi lagi. Terima kasih adik-adik, sampai ketemu minggu depan.
Silakan Kak Ella. Kanadia dulu, Kanadia. Iya, amanat utusan. Oh, langsung Kak Ella ya? Oh, ya. Adik-adik kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat 120, bait yang 1 dan 2, Hai Siarkan di Gunung. Iya, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini ya. Ingat-ingat tadi pesan Kak Ella ya, apapun yang ada dalam hidup kita, apapun tekanan yang kita rasakan, seberat apapun tekanannya, satu, tetap bersyukur pada Tuhan, dan tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah terlambat menyelamatkan kita. Dia mungkin bekerja last minute, tapi percayalah, dia tidak pernah terlambat. Ya, oke. Kita berdoa, kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Yuk, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk ibadah yang boleh kami jalani Tuhan, meski lewat virtual. Kami bersyukur Tuhan, kami masih boleh beribadah di negara kami. Kami bersyukur meskipun kami minoritas, negara ini masih tetap menjamin kebebasan beribadah untuk kami. Kami bersyukur meskipun kami terpisah secara virtual, ada teknologi yang mendukung kami, sehingga kami masih tetap bisa bersekutu lewat platform digital yang sudah boleh kami nikmati kegunaannya selama ini. Kami bersyukur. Kami melihat bahwa apapun yang terjadi di atas muka bumi ini, semua ada dalam rencana Tuhan. Dan Tuhan tetap melindungi anak-anak Tuhan. Tuhan tetap melindungi kami untuk bisa tetap beribadah. Apapun jalannya, Tuhan tetap menjamin kami bahwa kami masih tetap bisa beribadah, dan kami bersyukur bahwa kami masih tetap bisa bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman kami. Kami akan kembali ke kehidupan kami masing-masing, biar firman yang tadi boleh ditabur, ini boleh kuat dan menguatkan kami semuanya, Tuhan. Kami akan bawa dalam kehidupan kami akan ingat apapun tekanan yang kami lalui, biarlah kami boleh seperti bangsa Israel untuk tetap bisa bersyukur, karena di dalam rasa syukur itu adalah senjata untuk kami menang lawan musuh kami, terutama menang melawan kekhawatiran kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami
tuntaskan ibadah kami pada hari ini. Adik-adik dan kakak-kakak, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, ya benar adanya, amin, 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 ya benar adanya, amin. Adik boleh ambil satu. Selamat hari Minggu, adik-adik. Selamat hari Minggu semuanya. Happy Sunday. Minggu depan ketemu lagi ya. Pada book open cam dulu yuk, kita mau screenshot dulu. Yang bisa open cam dulu yuk. Dah, dirapihin rambutnya. Ya. Senyumnya yang manis. Udah, oke. Nah, lo disuruh senyum yang manis. Ya, siap ya. 1, 2. Oke, sip. Selamat hari Minggu adik-adik dan kakak-kakak. Selamat hari Minggu Sunday. semuanya. Salam buat keluarga.